Di bab 4 media komunikasi. Kemarin sudah bauran komunikasi pemasaran, media komunikasi berarti tadi ya, media komunikasi berarti kan kalau media apa? Sarana, alat ya, alat untuk menyampaikan pesan. Kenapa penting kita mempelajari ini di komunikasi pemasaran? Oke. Ya, kalau misalnya teman-teman nih di handphonenya, di Instagramnya, di TikToknya selalu aja nge-scroll kan. Tapi kok dapetnya iklannya itu mulu gitu kan? Gimana, pernah nggak sih? Atau enggak kalian nih, si Joti lagi ngomong ke si Johan, ntar malam kita mabok apa nih? Salah ya? Lagi ngomong nih, misalnya gue lagi butuh sepatu nih. Tahu-tahu pas kita scroll sepatu ya yang muncul. Kadang-kadang kayak gitu ya. Padahal kita cuma ngomong nih. Nah itu kan algoritmanya ya. Algoritmanya memang membentuk kita gitu loh. Ibaratnya apa yang kita cari, kita pikirkan itu bisa langsung ada di HP kita. Nah itu kan terkait sama media komunikasi kita ya. Ya kan itu belum tentu ada tuh. Misalkan kamu ngomongin itu tahu-tahu di TV. Kalau TV kan beda ya. Nggak mungkin ini juga kan. Nah jadi benar ya. Tadi untuk apa media komunikasi ya? Untuk menyalurkan ide campaign kita kan ya. Ide campaign dari produk kita. Kita mau bagaimana ya pakai media komunikasi. Jadi media komunikasi ini sarana penting yang menghubungkan pesan antara pemasar dan si audiensnya ya. Nah sekarang dari pengertiannya ya. Media komunikasi secara umum diartikan sebagai saluran, sarana, alat ya, perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator sampai ke komunikan. Nah itu bahasa ininya ya, bahasa komunikasinya ya, komunikator sama komunikan. Tapi kalau bahasa pemasarannya adalah dari si pemasar ke audiensnya gitu. Dan sini Harold Laswell bilang ya. Jadi yang harus kita breakdown ya untuk media komunikasi ini, yang pertama adalah pesan kita mau disampaikan ke who ya, ke siapa dulu itu kan. Jadi merujuk pada komunikator atau sumber pesan, misalnya perusahaan, brand, influencer atau public figure. Nah kita mau ke siapa dulu nih. Terus yang kedua adalah say what, apa yang mau kita sampein gitu. Kalau lu ngomong bla 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 tapi nggak tahu kosong ya gimana ya. Di sini ada dosen-dosen yang kosong lah. Wah. Saya juga tidak komen ya. Mungkin saya yang kosong gitu kan. Ya jadi isi pesannya mau berkata apa gitu ya. Misalnya iklan produk baru, promosi. Nah ini ya, jadi tujuannya. Nah tapi kan nanti nyambung lagi komunikasi pemasaran yang tadi kita bahas. Kita lihat dulu produk kita itu di masa perkenalan ya, pertumbuhan, kedewasaan atau penurunan. Jadi kita apa yang mau kita sampein gitu. Kalau misalnya di proses penurunan ya berarti kita udah pangsa pasarnya udah nggak dapet nih. Terus mau nggak mau barang kita lagi banyak nih. Mau gimana caranya? Promosi. Udah jual murah, promosi besar-besaran kan ya. Gitu. Nah terus ya yang ketiga adalah channelnya mau di mana ya, salurannya mau pakai apa, mau di mana ya. Nah terus to whom ya, kepada siapa, merujuk pada audience atau penerima pesan. Oh berarti maaf salah, yang pertama who-nya itu adalah si komunikator ya. Artinya who-nya di situ adalah kita mau pakai siapa nih, apakah artis, apakah emang dari perusahaan ya atau KOL ya. Jadi who-nya itu siapa.
Nah, baru to whom-nya itu kepada audiens, ya, pada siapa. Terus efeknya apa kalau kata si Harold Laswell ini? Ini adalah hasil atau dampak. Jadi pada intinya kalau kata dia, setiap komunikasi pemasaran harus sampai ke with what effect. With what effect itu artinya efeknya apa? Berarti di situ ada evaluasi, ya. Evaluasi ini iklannya udah sampai mana, penjualan berapa gitu. Jadi efeknya apa? Apakah ada peningkatan penjualan, perubahan sikap gitu ya, atau kesadaran merek yang tadinya nggak sadar jadi sadar ada merek kita gitu kan. Nah, hubungan dengan komunikasi pemasaran, model Laswell memungkinkan pemasar untuk menganalisis secara komprehensif setiap elemen dalam proses komunikasi pemasaran. Ya, artinya model Laswell ini bisa kita gunakan untuk nge-breakdown iklan kita dari who sampai with what effect-nya gitu. Nah, yang kedua ada si model Wilbur Scrum, ya. Salah satu pelopor studi komunikasi massa. Jadi komunikasi dia bilang proses dua arah dan melibatkan field of experience, ya, antara pengirim dan penerima. Nah, yang poinnya adalah sebenarnya sama aja ya, ada sumber, pesan, penerima, umpan balik, ya, tapi ditambahkan di sini sama Wilbur Scrum ini ya, ada field of experience, ya. Jadi harus punya pengalamannya nih, ibaratnya iklannya itu memberikan pengalaman ke si audien, ya. Bisa pengalaman, pengetahuan, pemahaman, ya. Komunikasi kan lebih efektif jika ada overlap dalam field of experience gitu. Nah, di sini hubungannya sama komunikasi pemasaran, sebuah merek pakaian yang menargetkan Gen Z harus menggunakan referensi budaya, bahasa, dan platform yang familiar. Gak cocok kalau misalnya Gen Z, oke, Bapak Ibu mohon izin, gitu kan? Gak cocok. Kalau Gen Z berarti kan gue lo ya. Oke guys, misalnya gitu, ya. Jadi bahasanya juga ditata, gitu. Budayanya mungkin dari visualisasinya ya nggak terlalu formal, gitu kan? Pakai pakaiannya casual lah atau apa gitu kan. Nah gitu. Nah, terus yang ketiga ada model SMCR, ya, Short Message Channel Receiver. Ini dikembangkan sama David Berlow, ya. Jadi ekstensi dari model linear tapi dengan penekanan yang lebih besar pada faktor-faktor yang mempengaruhi setiap elemen. Pada intinya sama ya, ada source, message, channel, receiver gitu. Model Berlow memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi pemasar untuk secara sistematis menganalisis dan mengoptimalkan setiap aspek kampanyenya. Nah, ini pada intinya model-model ini adalah untuk membreakdown teman-teman membuat strategi pemasaran, ya, membuat strategi komunikasi pemasaran. Jadi teman-teman harus paham dulu apa yang mesti kalian breakdown, kayak misalkan siapanya gitu kan, siapa penerimanya, lewat channel mana gitu ya, evaluasinya seperti apa, seperti itu. Nah, terus sekarang ada teori-teori media komunikasi. Ini udah saya rekam kan ya? Oh, udah. Nah, yang pertama ada teori semiotik pesan, ya, studi tentang sign, simbol, serta bagaimana mereka menciptakan sebuah makna dalam komunikasi. Nah, kalau konteks pemasarannya relevan karena setiap elemen desain, logo, warna hingga jingle adalah tanda, ya. Berarti ini erat kaitannya sama tanda dari sebuah produk. Nah, tanda dari sebuah merek, ya. Haus tandanya apa? Tolak angin tandanya apa? Haus tandanya gelas tadi tuh. Si apa? Viola ya. Vio. Tolak angin apa? Warnanya kuning, itu juga simbol, ya. Kebab kamu kemarin warnanya apa? Merah. Kebab apa itu sih? Kebab ini. Monster. Kebab Turki. Kebab Turki Baba Raffi. Iya yang di itu yang di PBB. Ada di TikTok itu. Iya yang di TikTok. Lagi promo itu. Iya betul. Terus kamu masukin. Iya betul. Lumayan kok diskonsnya 22.000 jadi 15.000. Nyari yang Ntar kalau misalnya saya beli dari link kamu kan kamu dapat
persenan ya, 6.000, 7.000. Iya. Mau beli. Saya tag-in hotel di situ aja ya, yang beli dari saya itu saya dapatnya 15.000, 45.000 per satu orang yang beli gitu. Jadi banyak kan tuh yang review-review tempat kayak Roti O juga ya. Belilah di Cisauk tuh yang pakai es krim. Iya. Nah, kamu review lagi tuh, terus tag lagi. Kayaknya itu kalau itu nggak perlu 600 deh. Iya, karena itu lokasi kan. Bang. Iya, itu nggak perlu 600. Jadi dari situ bisa dapat duit juga ya, dari TikTok Go, itu namanya TikTok Go. Nah, jadi semiotik ini erat kaitannya sama simbol ya. Ini kalau nggak salah brand saya dulu di ini ya, dijadiin skripsi sama anak ini, sama anak mana tuh Jakarta saya lupa. Nah ini ya, analisis semiotika logo baru Mr. Preps Pomade. Nah, Oh, bukan administrasi nih, Pak. anak Mustopo ya. Nah, Bukan Mustopo. ini waktu pas tahun 2016. Coba, Pak. Apa ya? Download aja nanti apa aja sih? Kayaknya sih simbol waktu itu saya ditanya ini ya tentang makna dari sebuah simbol ya. Lambang tengkorak tuh maknanya apa gitu? Kenapa warnanya hitam? Ya saya sebutnya lambang tengkorak itu maknanya ya kita itu di dunia sementara gitu kan. Anjay. Makanya lambangnya tengkorak gitu kan. Karena pengingat mati gitu. Analisis semiotika. Pokoknya tulis aja semiotik Mr. Prep Pomade pasti keluar. Mr. President apa? Brand saya Mr. Prep. Mr. President. Nih, pomade saya tuh ini nih ya. Mr. Prep nih. Nih, ini pomade saya. Itu komennya buat apa? Kalau orang botak belum bisa. Yang botak belum bisa. Ya. Pomade itu ya buat ngincelongin rambut. Nggak betakuin. Ya bisa. Dia mau belajar Ya. apa? Enggak. Dibentuk. Siapa itu? Apa namanya? Dulu saya sebelum si Dodit tahu ya, Dodit stand up. Dodit Maulana itu. Dodit. Ya Dodit Mulyanto. Pernah saya endorse dia, terus si Pras ya, Pras Teguh juga. Sebelum terkenal. Enggak bayar, saya gratis aja. Gofar aja itu malah ya. Dulu salah satu yang bikin pomade saya terkenal adalah Bang Gofar ini ya. Jadi dia andilnya sangat besar sekali sama pomade saya. Si Gofar ya. Tahu ya Gofar ya? Pergi jauh. Nah, ini kan model-model rambut dia nih ya, kayak gini kan. Nah, dulu rambut saya juga kayak gini. Digituin tuh. Pompadour. Nah, itu buat bikin rambut pompadour, terus kayak mafia gitu ya. Bapak berarti dulu maaf ya. Iya lah. Iya saya. Di Shopee Pak belinya. Ada di Shopee. Cuman lagi mau saya habisin terus udah gitu. Udahan saya jualannya. Nggak kurus soalnya. Yang powder juga ada ya. Yang pomade powder. Ini saya pakai pomade powder saya nih. Hah? Nah itu dia ya. Mental miskin dari orang Indonesia tuh gitu. Ya. Mental miskin orang Indonesia tuh kayak gitu. Ada temen nih jualan. Testernya mana nih? Terus kalau beli diskon dong gitu kan. Harga temen ya. Nah itu tadi ya. Jadi masuk lagi ke teori media komunikasi ya, teori semiotik pesan ya, berarti terkait sama sign. Jadi dalam produk kita kalau bisa ya memang harus gitu kan, bukan kalau bisa lagi, harus punya logo, warnanya harus juga ya. Kalau misalkan makanannya pedas, kenapa kamu tawa?
Nyari apa? Kayak dari kita ada yang beda deh sama Pak Igo. Apa tuh yang beda? Apa? Iya. Kemarin saya salah ya. Saya lagi nyuri. Wah, kena lagi. Ya udahlah. Saya Papa Zoom kemarin. iya. Pak Igo kayak kelihatan muda banget gitu. Oh, sekarang udah banget ya. Malah saya lebih suka ada ininya. Biar apa? Dulu tuh ya, kumis saya tuh begini nih. Tahu ya? Serius. Saya kenalan sama istri saya tuh kumisnya begitu. Pakai pomade. Serius. Istrinya. Dia mau, buktinya sekarang anaknya 2 dari saya. Emang dulu masih rebel-rebelnya ya. Masih kayak gitu loh, pakai kayak gituan, baplang kumis saya. Memang dulu tuh zamannya seperti itu gitu. Orang pakai pomade, baplang ya, kayak gitu. Sekarang tuh kalau mau pakai pomade saya ya kan pomade kalau misalnya balik nih nyucinya harus keramas dan lain-lain itu loh. Iya ribetnya. Kalau helm sih sebenarnya pomade saya yang ungu itu keras sih ya. Maksudnya walaupun pakai helm ya gampang lagi buat disisirnya gitu. Harus dirapihin ya. Nah itu pomade itu sebelum ada, maksudnya Gatsby itu dulu nggak punya pomade gitu loh. Nah merek pomade saya adalah salah satu merek pomade lokal yang ada pertama kali. Jadi pada waktu itu ada punya si Jerings tuh ya, Pantura kalau nggak salah apa gitu pomade-nya. Nah dia pertama tuh, terus kedua adalah punya Dead Pomade, terus ada As Pomade, terus ada saya di situ Mr. Preps Pomade. Nah 2016 masih wah lagi nyayur-nyayurnya tuh saya tuh ya sampai 2016. Akhirnya brand-brand besarnya ikutan. Nah itu dia ya. Jadi kan produk tuh ada pengenalannya, pertumbuhan, kedewasaan. Kalau udah sampai pertumbuhan aja itu kompetitor udah banyak gitu. Apalagi kompetitor yang duitnya banyak ya. Iya. Gatsby itu kan duitnya banyak, nggak berseri gitu kan. Dia mau bikin yang produk pomade apa aja bisa gitu. Nah itu ya teori semiotik pesan berarti terkait sama simbol. Kalau teori sosiokultural pesan yang harus kita breakdown lagi adalah tentang bagaimana media tidak hanya merefleksikan tetapi juga secara aktif membentuk norma nilai budaya. Teori ini menekankan bahwa makna tidak hanya ada dalam pesan itu sendiri tapi dibangun secara sosial. Nah, di sini ya contohnya kampanye Real Beauty Dove. Kampanye ini berangkat dari kritik terhadap norma kecantikan yang sempit di media. Artinya mungkin ya sabun-sabun lain itu selalu menampilkan yang namanya cantik itu selalu putih gitu ya, rambutnya panjang. Standar Indonesia. Nah, dan lain-lain. Nah, tetapi Dove itu membuat campaign Real Beauty itu harus dari dalam. Mana ya kampanyenya dia ya. Jadi model-modelnya nggak cuman yang kurus gitu kan. Tuh ya. Ya ini contoh aja maksudnya. Jadi yang namanya cantik itu nggak cuman harus kulit putih, langsing dan lain-lain gitu. Tetapi ada yang gemuk ya, ada yang hitam kulitnya, ada yang kuning langsat gitu ya. Nah, itu yang dijadikan sama Dove itu sebuah campaign gitu ya. Nah, ini teori sosial kultural pesan ya. Nah, terus yang ketiga ada teori sosiopsikologis ya. Teori ini mempertimbangkan faktor internal pada individu. Jadi yang dilihat adalah kognisi, emosi sama motivasinya dari si individu yang akan kita campaignin ya, atau audiensnya gitu. Dan bagaimana mereka berinteraksi dengan pesan eksternal. Contoh iklan pasta gigi dengan endorsement ahli gigi. Nah, ini bukan banyak ya. Jadi agar kalian membeli Pepsodent saya ya sudah saya keluarkan dokternya yang ahli begitu.
Aqua bintangnya adalah Raisa misalkan. Nah, itu kan Raisa itu diidentikan apa sih? Apa aja coba Raisa diidentikan? Itu udah profesinya dia. Dia itu cantik. Kayaknya yang perfect sekali lah ya. Sehat. Ya, badannya nggak gemuk kayak itu kayak kan. Selalu minum aqua, makanya sehat. Dia itu apapun maunya perfect gitu loh. Perfeksionis. Perfeksionis orangnya, apalagi misalnya jadi ridernya, dia kan salah satu artis yang ridernya tuh ribet gitu. Kayak mandinya maunya sama air mineral kayak gitu-gitulah. Ya. Nah, dia di ibarat kayak gitu ya, makanya si Aqua itu untuk melawan le mineral gitu kan, pakai si Raisa gitu. Nah, itu teori sosiopsikologis. Terus teori sibernetika, ya, melihat komunikasi sebagai sistem umpan balik, ada feedback dan kontrol. Teori ini berasal dari studi tentang sistem yang mengatur diri sendiri, ya. Dalam komunikasi berarti pesan bukan hanya satu arah, tetapi ada mekanisme umpan baliknya. Gitu. Di sini contohkan optimasi iklan digital, ya. Seorang pemasar meluncurkan kampanye iklan online, jadi artinya iklan itu harus bisa dievaluasi, gitu. Harus bisa diukur, gitu. Nah, di sini kalau misalkan kalian main ads nanti ya, belajar ads, Meta, Google Ads. Nah, ini istilah-istilah kayak click through rate, conversion rate itu udah pasti kalian harus pahami itu. Nah, karena itu buat mengukur bagusnya iklan kalian gitu. Nah, yang kelima ada teori kritis, ya. Dalam studi media dan komunikasi memiliki bagaimana media mungkin digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, teori kritis tidak hanya bertanya bagaimana komunikasi bekerja, tetapi mengapa dan untuk siapa. Ya, di sini dicontohkan iklan deterjen yang menstereotipkan peran gender. Sebuah iklan deterjen mungkin secara konsisten menampilkan wanita sebagai satu-satunya yang bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci, sementara pria digambarkan bersantai atau bekerja di luar rumah. Dari perspektif teori kritis, iklan ini bukan hanya menjual deterjen, tetapi secara halus mereplikasi dan menguatkan stereotip gender tradisional dalam masyarakat. Ini berkontribusi pada ideologi bahwa pekerjaan rumah adalah urusan wanita. Nah, ini kan bisa dilawan ya, maksudnya iklan kita kalau mau viral gimana sih? Stereotip seorang wanita itu kerja di rumah, ngepel dan lain-lain. Nah, kita bisa bikin iklannya berbeda kan? Ya, maksudnya dibalik aja gitu. Atau enggak memang dia tetap di rumah, gitu kan? Si wanita tetap di rumah, tetapi si prianya ikut membantu pekerjaan si wanitanya. Wah, banyak tuh pasti tuh yang dukung tuh, cewek semua yang komen saat gitu. Bener gak? Iya, ya. Kayak konten saya aja ya. Yang ini pernah saya tunjukin nggak? Pernah deh kayaknya. Kayaknya pernah deh. Seingat saya mah. Udah dirubah belum pakai Brave Pink? Lah, gimana saya menjelaskannya ya? Brave itu kan perlawanan dari si ibu apa gitu, saya lupa. Sementara ijonya itu kan dari ojol, ya. Jadi simbol perlawanan dari masyarakat yang 17+8 itu loh. Mana ya? Sinyal ada ini. Sekali-sekali ya mampu. Biasanya masih di like ya, biasanya masih di like nih. Apa? Jadi fallback.
Saya no comment lah. Ntar aja ya. Kalau kalian sudah punya value baru saya fallback. Mana ya? Aduh. Nggak ada sinyal sih. Gak ada lah ya, lama nanti. Dari sendiri. Pokoknya di bawah sih saya nggak ini. VP berapa ya? 50.000 apa ya? Lupa saya view-nya. Wow. Nah lanjut ya, fungsi media komunikasi. Nah buat apa sih ya media komunikasi? Udah pasti untuk informasi, untuk mendidik, untuk membujuk ya, untuk menghibur juga bisa. Karena ada konten-konten sebuah brand yang memang niatnya nggak langsung konversi kan, tapi untuk menghibur ada gitu. Jadi setiap konten itu jangan semuanya jualan. Orang bosen lihat semuanya jualan. Tapi harus ada konten yang menghibur gitu kan. Terus ya, media komunikasi juga untuk memfasilitasi interaksi. Nah, sekarang jenis media komunikasi ya. Jadi kalau menurut jangkauannya ya, jangkauan itu berarti kan seberapa luas pesan itu disampaikan. Yang pertama ada komunikasi personal, artinya ada komunikasi pribadi ya. Nah, di sini ada personal selling. Jadi dari bauran komunikasi pemasaran yang dimaksud komunikasi personal itu adalah personal selling ya, komunikasi yang terjadi dalam skala individu, biasanya tatap muka. Ya, personal selling, seorang wiraniaga menjelaskan fitur dan manfaat produk kosmetik langsung. Jadi kayak kalian lagi di Ion disamperin gitu kan. Nah, itu salesnya disebutnya gitu kan. Nah, komunikasinya bentuknya adalah personal selling. Terus yang kedua ada komunikasi kelompok ya, komunikasi yang ditujukan kepada kelompok audiens. Di sini biasanya seminar ya, webinar, terus fokus grup untuk riset produk. Nah, seminar, webinar itu kan kadang dibubuhi sama iklan gitu kan. Nah, itu komunikasi kelompok. Lalu komunikasi massa, berarti lebih banyak lagi, lebih luas lagi, lebih global lagi ya. Iklan televisi, iklan radio, terus berita online ya. Nah, itu menurut jangkauannya. Kalau menurut bentuknya ada visual, ada audio visual, ada tekstual. Ya kalau visual berarti kan bisa dilihat. Audio berarti kan kalian mikirin yang suara to. Kayak misalkan gue mau ngiklan di radio gitu kan. Nah, orang yang ada di gunung ya mungkin kan cuma radio yang bisa nyambung misalkan ya. Oh gitu ya. Nah, ini kan kalau dari audio kita bisa bikin jingle ya. Na 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 gitu kan ya. Apal kamu kemarin yang baru diciptakan Pak Ju tuh apal? Enggak. Apa? Terus ada yang digabung ya, audio visual. Terus ada yang tekstual ya, itu menurut bentuknya. Kalau tekstual berarti kalian bikin tulisan di sebuah blog, di sebuah web ya untuk mengedukasi. Terus menurut karakteristiknya ada tradisional ya, koran, majalah, radio itu masuknya tradisional. Terus yang kedua ada digital atau online, ada media sosial, website perusahaan, email marketing, aplikasi seluler. Nah, sekarang brand-brand besar itu punya aplikasi sendiri nggak sih? Ada. Hah? Ada. Iya, punya ya. Sel aja kan punya aplikasi sendiri tuh. Indomaret, Alfamart.
Ya. Terus sekarang Guardian ada, terus ini Nako juga ada aplikasinya. Nako juga ada aplikasinya. Nah, iya. Jadi semuanya pada bikin aplikasi tuh buat apa sih? Itu buat kamunya, buat perusahaannya. Coba. Buat kitanya nih sebagai konsumen ya bisa sign in, bisa dapat promo banyak misalkan, bisa dapat informasi-informasi promo gitu kan. Tapi kalau buat perusahaannya apa? Biar mengetahui data ini, data customer yang Satu, data customer. Kedua, membangun citra, mempromosikan barang gitu ya, untuk konversi pastinya ya, penjualan. Nah, menurut fungsi sekarang ya. Jadi klasifikasi ini dipopulerkan oleh konsep POEM namanya. Ada paid, own, earn media ya. Ada paid media. Paid itu berarti kan berbayar. Ya, yang dimaksud paid media itu adalah media-media yang kita harus bayar gitu. Nah, di sini ada iklan TV, iklan Google Ads, Meta Ads dan lainnya ya, iklan endorse. Ini juga masuknya paid media, iklan cetak ya, paid media. Terus ada own media, berarti media yang dimiliki oleh si brand, oleh perusahaan gitu loh. Own, milik sendiri gitu. Nah, ada website perusahaan ya, blog resmi perusahaan, akun media resmi perusahaan gitu ya, aplikasi perusahaan. Nah, itu own media. Kita ngiklan di situ bayar gak? Enggak dong, kan own media. Nah, yang ketiga yang kalian punya ya, namanya earn media. Publisitas atau liputan yang didapatkan secara organik dan gratis. Nah, kalian punya TikTok itu namanya earn media. Instagram itu earn media. Tetapi ketika kalian masuk dan melakukan ads di situ, itu maksudnya paid media. Tapi kalau kalian hanya organik, itu namanya earn media. Ulasan produk viral, berita positif, ya, word of mouth, konten buatan. Nah, yang dimaksud UGC itu ya, user generated content ya, yang suka kalian bikin itu namanya UGC gitu. Kalian ngupload foto, kalian bikin konten itu UGC. Ya, konten buatan si pengguna. Nah, masuknya ke earn media. Nah, pertanyaannya adalah apakah masih penting sebuah perusahaan itu punya blog? Tahu blog ya? Bukan goblok. Blog. Blog itu kan ada Blogspot, ada WordPress, ya. Blog ini singkatan dari weblog, situs web yang berisi konten berupa tulisan, gambar atau video yang diunggah. Nah, saya tanya sekarang, apakah Instagram Anda termasuk blog? Kalau dari arti ini, apakah TikTok Anda termasuk blog? Termasuk gak? Nah, ya, kalau dulu sebelum ada era Twitter, Instagram, Facebook dan lain-lain itu namanya ada dua, ada Blogspot, ada WordPress biasanya, ya. Jadi kita bikin blog itu di Blogspot ataupun di WordPress gitu. Nah, tapi sekarang ya, yang dinamakan TikTok, Instagram, Twitter itu adalah blog buat perusahaan juga gitu. Makanya banyak perusahaan-perusahaan itu ya mungkin ya tidak punya Blogspot, tidak punya WordPress, tetapi mereka lebih memiliki Instagram, sosial media dan lainnya karena lebih mudah gitu dibandingkan kita Blogspot, WordPress, karena ada plugin-plugin yang memang harus kita masukin tuh kalau misalnya kita bikin Blogspot, kayak bikin website lah. Nah, hubungannya ya, buat apa sih perusahaan itu punya blog itu ya? Nah, yang pertama adalah sarana untuk leadership. Perusahaan dapat memposisikan diri sebagai ahli di industrinya. Ya, berarti buat branding ya.
Kedua, buat SEO, search engine optimization, ya. Konten blog yang relevan dan berkualitas dapat meningkatkan peringkat website. Coba tulis nama kamu, Mita. Keluarnya siapa? Hah? Siapa? Parameta ya? Johan apa nama kamu? Johan Eka. Di amat tahu arsip PPDB setiap parameta. Wah nggak mau Han, nama kamu nggak mau ini. Ada di posisi berapa? Nomor 1. Wih. Kok ikut siaran PDB coy? Oh masih SMP berarti? Hah? Masih SMP berarti? Iya, seleksi gitu. Saya Pak Jika Mataram. Oh Johan Eka Nanda, bener gak nih? Anjay, former assistant manager at Keju, jual mozzarella, serius? Pernah? Udah? Kok SMA nanti jual? Uang adalah rapor di kehidupan, anjay. Nah ini kalau misalkan perusahaan punya, ya kan ketika kita ketikkan namanya, ya yang keluar yang pertama adalah perusahaannya gitu kan. Jadi lebih kredibel, lebih dipercaya sama si konsumen gitu. Oh ya. Nah, saya punya tweet, saya punya Instagram. Nah, yang keluar pertama adalah LinkedIn-nya ya, Instagram-nya. Ini kan sebagai sarana branding kita gitu. Apalagi perusahaan gitu kan. Nah, terus itu yang namanya SEO ya, search engine optimization. Misalkan kalian tulis nama Anda gitu kan, nama brand Anda itu ada di posisi 1, 2, 3 gitu. Nah, terus buat inbound marketing ya, blog menarik prospek dengan menyediakan informasi yang bermanfaat bukan secara langsung menjual. Nah, inbound marketing itu ya ibaratnya ngasih awareness kepada si konsumen ya. Nah, tadi tuh ya personal branding sama komunikasi dua arah gitu. Nah, lanjut lagi ada komunikasi intrapersonal ya. Komunikasi intrapersonal adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu itu sendiri. Nah, artinya kalian itu sering berkomunikasi sama diri sendiri. Itu enggak? Tapi sering kan? Ini gimana ya? Lu gimana sih ini? Ya itu intrapersonal ya. Nah, hubungannya ya sama komunikasi pemasaran. Jadi seorang konsumen ini biasanya ngelihat iklan sepatu baru, nah dia kan komunikasi dulu sama diri sendiri. Ini bermanfaat gak nih buat gue? Ini gue butuh gak ya? Beneran gak ya gitu loh? Apa saya membutuhkan gitu kan? Nah, di sini ya kita nih sebagai pemasar perlu memahami bahwa sebelum konsumen melakukan pembelian seringkali ada proses internalisasi dan persuasi diri ya. Strategi yang efektif akan berupaya mempengaruhi komunikasi intrapersonal tersebut. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, apakah saya membutuhkan sepatu ini, gitu kan? Kayak nih, misalkan ya, ini terjadi sama saya sendiri. Hari Sabtu nanti saya diajakin pedal nih sama teman saya, ya. Saya belum punya sepatu pedal. Nah, saya timbul dong pertanyaannya, ya nggak? Saya harus beli nggak ya? Ah, tapi pedal mahal banget nih. PT-PT-nya kemarin 250.000 sendiri gitu kan. Kalau misalkan saya beli langsung nih sepatunya, apakah nextnya akan pedal lagi gitu kan ya? Nah, itu yang harus dijawab sama si pemasar untuk meyakinkan apakah dia akan pedal lagi gitu loh. Nah, itu komunikasi intrapersonal ya. Terus ada komunikasi publik.
Komunikasi publik merujuk pada proses komunikasi yang terjadi ketika seorang individu atau organisasi menyampaikan pesan kepada audiens yang lebih besar. Ya, jadi kalau komunikasi publik, ya ini termasuk intrapersonal atau publik nih? Ini publik. Publik, ya. Konferensi pers, ya, komunikasi publik instrumen vital dalam, nah ini erat kaitannya sama PR, public relation. Untuk apa? Membangun citra, mengelola krisis, mempengaruhi opini publik, ya. Kayak kemarin kasus DPR ya, PR-nya jelek, ya. Sahroni ngomongnya begitu, gitu kan? Ya gimana komunikasinya? Iya enggak? Iya, bisa hancur-hancuran gitu. Si Eko tahu-tahu joget-joget, ya. Bikin ini ya udah hancur. Nah, selanjutnya ada komunikasi interpersonal. Kalau interpersonal adalah interaksi komunikasi antara dua individu atau lebih terjadi secara tatap muka. Nah, jadi dalam kurungnya adalah interpersonal itu harus tatap muka atau melalui media yang memungkinkan pertukaran pesan. Ya. Di sini ada personal selling, ya, ada word of mouth marketing, ada layanan pelanggan, customer service, ada influencer marketing di era media sosial, ya. Direct message itu juga termasuk komunikasi interpersonal. Nah, lanjut lagi ada komunikasi massa, ya. Proses penyampaian pesan dari sumber tunggal. Nah, kalau ini sumbernya tunggal nih, media massa kepada halayak. Kayak Pak Prabowo akhirnya mengkomunikasikan secara massal kan, ya. Ya, saya akan begini begitu lah pokoknya gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi kalau komunikasi massa itu kalau buat individu sendiri adalah buat kognitif, afektif sama konatifnya, ya. Tapi kalau buat masyarakat ini untuk membentuk opini publik. Bisa juga bikin agenda, settingan, ya. Kayak sekarang kita menjalankan 17+8 itu adalah komunikasi secara massa tuh, ya. Terus untuk kebudayaan, ya, penyebaran nilai dan norma. Sekarang masuk ke pengolahan informasi, ya. Bagaimana individu itu menerima, menginterpretasi, menyimpan dan mengingat pesan komunikasi. Jadi setelah kalian bikin campaign, bikin iklan, bikin ide, kalian jalankan itu, nah kita harus paham juga gimana caranya si audiens itu mengolah informasinya dia gitu. Setelah terpapar, ya. Nah, tahapnya adalah pertama adalah terpapar kan, ya. Ada pemaparan. Tahap awal di mana individu terpapar pada stimulus pemasaran. Nah, lihat iklan Anda gitu. Akhirnya setelah terpapar mungkin butuh, akhirnya dia jadi perhatian, ya, ada atensi. Ih, ternyata ada nih merek ini ya. Kok gue baru tahu ya gitu. Nah, setelah diperhatikan, oh ternyata terus-terusan nih ya. Kalian scroll, lah ini mulu nih mereknya nih, ya enggak sih? Ya dia terus nih gitu kan. Apalagi kalau misalnya kalian penasaran nih, misalnya kalian terpapar iklan itu, kalian masukin tuh profilnya, kalian klik aja private, tidak mengikuti ya, tapi keluar lagi kan dia. Nah, ya. Nah, akhirnya karena terus-terusan, akhirnya muncullah pemahaman, ya. Akhirnya dia paham, oh itu tuh buat jerawat. Wah, gue lagi jerawatan nih, pas banget nih, gitu kan. Nah, akhirnya si konsumen accept nih, menerima, ya. Individu menerima pesan sebagai sesuatu yang kredibel, wah cocok sama gue, gue akhirnya mau nyoba nih, gitu kan. Nah, setelah nyoba, akhirnya bagus, wah cocok, jerawat gue hilang, masuk ke retensi lagi ya. Informasi dan pesan yang diterima disimpan dalam memori individu untuk dapat diingat di kemudian hari. Artinya kalau misalnya kita bikin iklan nggak bisa sekali dua kali, tapi harus terus-terusan, gitu ya. Nah, itu yang dilakukan Indomie
Dan merek-merek besar lainnya kenapa dia masih bisa bertahan sampai sekarang gitu. Udah ya? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada kan? Udah paham? Paham? Udah paham udah diem. Oke? Aman?